Hidup adalah peniruan. Saat kita menulis dari kiri ke kanan ya, dengan huruf Latin yang bisa kita baca, karena kita di Indonesia sejak kecil belajar menulisnya dengan cara itu. Jika kita di Arab, maka menulisnya pasti dari kanan ke kiri ya, dengan tulisan yang keluar-keluar ya, yang mungkin tidak semua orang bisa membaca ya. Kalau di Jepang pasti dari atas ke bawah ya, dengan tulisan yang sebagian besar orang juga tidak bisa membacanya. Begitu juga dalam kebiasaan lain ya, kita ini cuma meniru ya. Kalau nonton film ya, kita sambil makan brondong jagung ya, karena meniru kebiasaan di film-film Amerika. Kalau kita di India sambil nonton biasanya memakan sejenis pastel ya. Kemudian di Korea cemilan ya. Kemudian nonton bioskop atau TV biasanya ceker ayam. Ya benar, masakan dengan ceker ayam. Bagaimana kita dalam mendapatkan nafkah? Dalam mendapatkan nafkah ya, sayangnya kita meniru cara yang sudah terbukti tidak bisa membuat seseorang menjadi banyak finansialnya, yaitu pada umumnya bekerja mencari uang. Penghasilannya disebut sebagai, kita kenal dengan penghasilan aktif, dan sering dikatakan sebagai uang yang salah ya. Itulah yang kita tiru selama belasan tahun, bahkan bisa puluhan tahun ya. Tentunya kemudian kita heran karena kenapa setiap tahun malah bukan semakin santai ya, justru semakin keras ya kerja kita ya, dengan gaya hidup yang begitu-begitu saja. Tentunya kenaikan penghasilan yang kita dapatkan seringkali kalah dengan laju inflasi tiap tahun. Nah, sementara itu ada sebagian kecil ya masyarakat itu melakukan hal yang berbeda dalam mendapatkan nafkah, yaitu bekerja membangun aset. Nah, kemudian dari aset itulah yang bekerja mencarikan uang untuk mereka ya. Jadi kita menginginkan menjadi orang yang berkelimpahan finansial sejati, tentunya punya uang, waktu yang cukup ya untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan kapanpun yang kita mau. Tentunya mau tidak mau ya, kita harus meniru ya apa yang sebagian kecil mereka lakukan ya. Bagaimana cara membesarkan finansial mereka, yaitu dengan cara membangun aset dan mendapatkan penghasilan pasif ya, atau uang yang benar. Sayangnya dalam hal keuangan seperti halnya masalah politik, agama ya, kita seringkali berpikir hanya dengan pikiran bawah sadar ya, logika atau ilmu yang hanya membuat kita bertanya-tanya sebentar ya. Kemudian nampaknya itu masuk akal. Setelah itu ya, kita akan dikuasai oleh pikiran bawah sadar kita ya, melakukan hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan yang kita lakukan. Tentunya itu menunggu keajaiban ya, barangkali ada hasil yang berbeda tentunya ya. Nah, itu pikiran yang menjelajahi kesana kemari itu ya, mencari peluang ya untuk mencapai bagaimana mendapatkan uang yang besar ya. Begitu nampak peluang ya, yang menjanjikan langsung diterkam dan akhirnya ya tertipu ya. Kadang tertipu oleh orang lain ya, tetapi yang lebih sering tertipu oleh diri kita sendiri. Mungkin perhitungan-perhitungan bisnis yang kita buat itu seringkali seperti fata morgana ya, yang hanya nampak tapi tidak pasti ya. Nah, setelah didekati biasanya akan nampak berbeda. Kemudian itu yang saya alami dan mungkin Anda pun ya tentunya mengalaminya juga hal seperti itu ya. Bukannya mendapatkan penghasilan uang yang besar ya, tetapi kehilangan uang yang besar. Nah, begitulah ya, dari waktu ke waktu ya, diulang dari masa ke masa.
Tentunya hal ini membutuhkan keputusan yang kuat ya, komitmen yang besar dan lingkungan yang benar tentunya, yang untuk mengubah bagaimana program lama Anda, hasil peniruan di sekitar kita itu yang akan menyebabkan kita harus bekerja lebih keras lagi. Demikian ya seputar finansial yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Silahkan bagikan dan share ke teman-teman yang lainnya akan mendapatkan informasi seputar finansial agar mengubah wawasan kita menjadi lebih cerdas finansial. Kita belajar bareng di sini, bersama-sama di sini. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.